Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 421. Song Shiking tahu untuk pertama kalinya bahwa kota Xiahai juga berada di wilayah bisnis Stephen Lin. Kota Xiahai adalah kota terbesar kedua di Kerajaan Naga, kedua setelah ibu kota kekaisaran. Karena kota kekaisaran adalah tempat di mana harimau dan naga bercokol, tidak ada keraguan tentang posisi kota terbesar, tetapi dari segi ekonomi saja, kota Xiahai bahkan melampaui kota kekaisaran. Puluhan miliar kekayaan bersih Stephen Lin bisa menjadi orang terkaya di kota selat, tetapi tidak ada apa-apanya di kota Xiahai, dan bahkan 50 teratas bahkan mungkin tidak diberi peringkat. Hanya ketika Anda memiliki pijakan yang kuat di kota Xiahai, Anda dapat disebut sebagai pengusaha besar sejati, dan ketika Anda berdiri di puncak di kota Xiahai, Anda dapat dikatakan sebagai pengusaha papan atas di seluruh kerajaan naga. Ambisimu sangat besar, kata Song Shiking. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin ringan, tanpa banyak bicara. Song Shiking mendengus dan tidak banyak bertanya. Bagian dalam mobil itu anehnya sunyi. Stephen Lin mengendarai mobil dengan penuh perhatian tanpa menggunakan navigasi, dan sepertinya akrab dengan kota Sanyang. Setelah mengemudi sampai ke rumah Song Shiking, Stephen Lin memarkir mobil dan naik ke atas bersama Song Shiking. Sesampainya di rumah Song Shiking, Stephen Lin berkata kepada Song Shiking, "Pergi dan istirahat, aku bisa tinggal di ruang tamu." Petik 2. Ada kamar tamu, kata Song Shiking. "Pergi ke kamarmu adalah yang tercepat di sini," kata Stephen Lin. "Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal, aku sudah minum sedikit, jadi aku akan kembali ke kamar dulu," kata Song Shiking, berbalik dan berjalan ke kamar. Stephen Lin berbaring di sofa, menyalakan TV, dan menemukan variety show yang tidak terlalu bergizi untuk ditonton. Seiring waktu berlalu, Stephen Lin secara bertahap merasa sedikit mengantuk. Pada saat ini, suara membuka pintu datang dari pintu kamar Song Shiking, dan kemudian terdengar suara kaki telanjang menginjak lantai. Stephen Lin menoleh dan meliriknya, dan Stephen Lin tertegun. Saya melihat Song Shiking mengenakan satu set piyama sutra suspender hitam, sedikit menyipitkan mata dan berjalan ke arahnya. Piyama itu tidak panjang, hanya di pangkal paha. Ujung piyama sedikit bergoyang, dan bagian bawahnya adalah paha yang bulat dan adil. Jelas, Song Shiking tidak mengenakan piyama dan baju tidur. Stephen Lin membuka mulutnya sedikit, baru saja akan berbicara, tetapi mendapati bahwa mata Song Shiking benar-benar tumpul. Kali ini, Stephen Lin tahu apa yang terjadi. Lagu Shiking ini sedang berjalan sambil tidur. Stephen Lin terkejut bahwa Song Shiking bisa berjalan sambil tidur, dia duduk dan menatap Song Shiking. Song Shiking berjalan ke ruang tamu, berdiri di tengah ruang tamu sebentar, lalu langsung pergi ke sofa di seberang Stephen Lin dan berbaring, lalu memejamkan mata dan terus tidur. Ini membuat Stephen Lin sedikit malu. Song Shiking berbaring menghadapnya, mengenakan piyama. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia juga pria normal, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit panas. Stephen Lin dengan cepat bangkit dan berjalan ke kamar Song Shiking, mengambil selimut kembali ke ruang tamu, dan menutupi Song Shiking dengan selimut. Song Shiking mengerutkan bibirnya, tetapi tidak ada jawaban. Ini bahkan berjalan sambil tidur. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bergumam, lalu kembali ke posisinya sendiri dan berbaring. Perlahan rasa kantuk melanda. Keesokan harinya, ketika Song Shiking bangun, dia mendapati dirinya tidur di sofa. Berjalan sambil tidur lagi. Song Shiking menutupi dahinya tanpa daya. Setelah minum terlalu banyak alkohol, dia kadang-kadang berjalan sambil tidur, tetapi tidak terlalu sering. Saya tidak berharap dia akan berjalan dalam tidur kemarin.
Song Shiking melihat ke depan dan menemukan bahwa Stephen Lin tidak ada di sana. Setelah dia mendapatkan kembali jiwanya setelah beberapa detik, dia tiba-tiba duduk dan melihat ke bawah dirinya sendiri. Ups, ketika Song Shiking melihat bahwa dia hanya mengenakan piyama sutra karakternya, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya. Masih ada selimut di tanah, yang pasti ditutupi oleh Stephen Lin tadi malam, artinya, Stephen Lin seharusnya melihat semua yang seharusnya dia lihat tadi malam. Wajah Song Shiking langsung memerah, dan dia sedikit menyesali mengapa dia tidak tidur di celananya tadi malam. Song Shiking menundukkan kepalanya dan mengutak-atik ujung piyamanya, mencoba melihat seberapa banyak ujungnya bisa menghalangi. Hasilnya selama dia duduk, ujungnya hampir tidak bisa menghalangi apapun, apalagi berbaring. Kali ini, keberuntungan terakhir di hati Song Shiking menghilang, dan dia pasti terlihat oleh Stephen Lin. Song Shiking tersipu dan berdiri dan melihat ke samping. Pada pandangan ini, dia melihat bayangan di bawah matahari terbit. Dia memilih untuk tinggal di tempat ini karena mendapat sinar matahari yang sangat baik setiap pagi. Pada saat ini, sinar matahari masuk dari jendela dari lantai ke langit-langit dan menimpa seorang pria. Dia memakai celana pendek, tubuh bagian atasnya telanjang, dia berdiri tegak, tangannya terus bergerak ke atas, dan mereka bersama-sama, satu kaki ditekuk, dan dia menginjak lutut kaki yang lain. Cahaya memberi pria ini warna yang berbeda, membuatnya melamun. Song Shiking tertegun untuk sementara waktu. Ini sangat cantik, bukan? Otot-otot yang sedikit menonjol di punggung, bentuk segitiga terbalik. Dia telah berada di kota Sanyang selama berbulan-bulan, dan dia juga telah pergi ke banyak peternakan bebek dengan orang-orang yang disebut selebriti, dan dia telah melihat banyak orang tampan dan baik. Sosok yang terlihat namun, tidak ada bebek yang bisa dibandingkan dengan Stephen Lin di depannya. Jika Stephen Lin tahu bahwa Song Shiking membandingkannya dengan bebek, dia akan muntah darah karena marah. Sarapan ada di atas meja. Suara Stephen Lin terdengar, mengganggu pikiran Song Shiking. Sarapan. Song Shiking tertegun sejenak, dan bertanya, apakah kamu masih memasak sarapan? Ini hanya bubur sederhana, telur, dan sayuran. Tidak sulit. Saya masih perlu sedikit waktu untuk rangkaian tindakan ini. Pergi makan dulu, kata Stephen Lin. Oh, oke. Song Shiking tergagap, lalu berbalik dan berjalan ke restoran. Di atas meja di restoran, makanan sudah diletakkan di atas meja. Song Shiking mengambil mangkuk dan menatap Stephen Lin tidak jauh sambil makan. Seharusnya kehidupan Jingjing hidup setiap hari, ini benar-benar indah. Song Shiking berpikir dalam hati, dia juga sedikit mengerti mengapa Yao Jing menolak menceraikan Stephen Lin. Dia bisa melihat foto-foto indah seperti itu setiap hari, dan dia masih bersenang-senang. Jika Anda bisa makan sarapan yang dimasak oleh Stephen Lin, maka Stephen Lin sedikit tidak berguna, dan sepertinya tidak ada kemungkinan, belum lagi Stephen Lin mulai naik tahun lalu, itu bahkan lebih mustahil untuk membiarkan Stephen Lin pergi. Song Shiking tiba-tiba sedikit iri pada Yao Jing, dia menemukan seorang suami yang tidak hanya memiliki ketampanan dan sosok, tetapi juga memiliki uang, kekuasaan, dan yang lebih penting, dia sangat perhatian. Jika dia bisa bertemu pria seperti itu dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah menganggur setiap malam. Setelah sarapan, Stephen Lin menyelesaikan serangkaian gerakan, dia mengambil handuk dan berjalan ke Song Shiking sambil menyeka keringat di tubuhnya. Aku akan mandi, dan aku akan bisa keluar sebentar lagi, kata Stephen Lin. Oh, oke, kata Song Shiking, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh Stephen Lin, keringat di tubuhnya juga sepertinya memiliki bau yang seksi. Tidak lama kemudian, Stephen Lin mandi, meninggalkan kediaman bersama Song Shiking, dan pergi ke arah perusahaan. Aku, terkadang berjalan sambil tidur setelah minum terlalu banyak alkohol. Song Shiking duduk di barisan belakang dan berkata setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Selama kamu tidak keluar,
kamu akan baik-baik saja tidak peduli bagaimana kamu berjalan sambil tidur di rumah, kata Stephen Lin. Terima kasih tadi malam, dan kamu menutupiku dengan selimut, kata Song Shiking. Sama-sama, kata Stephen Lin. Song Shiking ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat keluar jendela dan merasa sedikit kesal. Sepanjang jalan ke perusahaan dalam keheningan, Stephen Lin memarkir mobil, dan kemudian berjalan ke perusahaan dengan Song Shiking. Lift naik ke atas, dan akhirnya sampai di lantai atas. Pintu lift terbuka, dan dia bertemu dengan seorang pria paruh baya berusia 40-an. Yo, bukankah ini Presiden Song kita? Saya belum melihat Presiden Song selama beberapa hari. Saya pikir Presiden Song Anda dilubangi oleh anggur. Pria paruh baya itu berkata dengan aneh. Aku harus datang dan melihat, lagi pula, aku juga manajemen perusahaan, kan? Song Shiking berjalan keluar dari lift sambil tersenyum. Pria paruh baya itu awalnya berencana untuk memasuki lift, tetapi setelah melihat Song Shiking, dia tampaknya telah berubah pikiran. Dia mengikuti Song Shiking dan berkata, Tuan Song, hari ini adalah hari ke-12 bulan lunar pertama, dan dalam 3 hari, Direktur Li akan ada untukmu. Sekarang keputusan telah dibuat, apakah kamu tidak terburu-buru sama sekali? Petik 2. Apa gunanya mengkhawatirkannya? Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Adapun sisanya, terserah nasib, kata Song Shiking. Apa yang harus dilakukan? Apakah makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari? Tuan Song, jika Anda memberitahu selir Anda bahwa Anda menghabiskan sepanjang hari dengan uangnya, mencari humas pria untuk menemukan bebek, hari-hari baik Anda akan datang. Sampai habis. 2. Kata pria paruh baya itu. Song Shiking tersenyum bercanda dan berkata, bahkan jika saya pergi ke humas laki-laki dan bebek, saya tidak akan menyentuh Anda, Tuan Lian. Mengapa? Tidak sulit. Anda telah berpikir untuk merendam saya sejak pertama kali. Hari kamu memasuki perusahaan. Pada akhirnya, bahkan tidak ada kentut, cek tes-tes, betapa menyedihkan. Setelah mengatakan ini, Song Shiking mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di lengan Stephen Lin, memandangi setengah baya pria itu dan berkata, bahkan jika aku berselingkuh dengan pengawalku, aku tidak akan mengajakmu bermain, kamu tidak sebaik aku sebagai pengawal. Petik 2. Mendengar kata-kata Song Shiking, wajah pria paruh baya itu menjadi gelap, dan dia berkata, hari-hari baikmu hanya akan berlangsung 3 hari, setelah 3 hari, kamu akan menjadi bajingan. Tidak, sayang sekali, ada begitu banyak hewan peliharaan laki-laki di sekitarku. Hahaha. Song Shiking tersenyum dan berjalan ke depan sambil memeluk Stephen Lin. Pria paruh baya itu tetap di tempatnya, wajahnya sangat jelek. Stephen Lin berjalan ke kantor dengan lengan Song Shiking di sekelilingnya. Kantornya sangat sederhana, hanya meja, kursi, dan komputer. Song Shiking menutup pintu dan melepaskan tangan Stephen Lin. Maaf, saya ingin meminjam Anda untuk merangsang Liantian idiot itu, kata Song Shiking. Orang itu adalah orang yang bertanggung jawab yang ditempatkan Lin Chairong di perusahaan. Stephen Lin bertanya, dia ingat bahwa Dong Jian telah menyebutkan nama Liantian sebelumnya. Ya, orang itu bernama Liantian, orangnya Lin Chairong, bertanggung jawab atas proyek di sini, dia ingin bergabung denganku di hari pertama dia datang, tapi aku menolaknya, jadi dia selalu ingat dan membenciku, dan dia suka mengejekku. Ketika dia melihatku, jangan menganggapnya serius, itu semua palsu. Ini semua hiburan, itu hanya pilihan terakhir, kata Song Shiking dengan serius. Selirmu di mulutnya, tidak mungkin aku. Stephen Lin bertanya, kenapa tidak? Song Shiking memandang Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, di mata semua orang di perusahaan, seorang wanita sepertiku yang tidak memiliki keterampilan sama sekali adalah selirmu. Petik 2. Bab 422. Meskipun Stephen Lin siap secara mental ketika Song Shiking datang ke kota Sanyang, beberapa orang akan meragukan hubungan mereka,
tetapi ketika Song Shiking mengatakannya sendiri, Stephen Lin masih merasa sedikit bersalah. Kamu ada di perusahaan, seharusnya ada banyak rumor, kan? Stephen Lin berkata sambil duduk di sofa, menatap Song Shiking. Tidak, reputasi saya sudah hancur. Ketika saya pertama kali datang, saya dikatakan selir Anda, dan segala macam fitnah jahat. Tujuan mereka adalah untuk memaksa saya pergi. Kemudian, saya bergabung dengan lingkaran selebriti. Anda tahu, selebriti. Lingkarannya sangat kacau, saya harus bermain dengan mereka jika saya ingin berintegrasi ke dalamnya. Secara alami, tidak ada cara untuk menghindari hubungan masyarakat pria, bebek dan sejenisnya. Mereka mengambil barang-barang ini dan membuat keributan besar. Kefu, kamu jalang selati, kata Song Shiking sambil tersenyum. Melihat apa yang dikatakan Song Shiking begitu ringan, Stephen Lin merasa semakin bersalah, karena di balik cahaya, pasti ada kesulitan yang tidak diketahui orang lain. Saya tidak ingin melakukannya beberapa kali, tetapi ketika saya berpikir untuk menghabiskan uang Anda dan berhutang budi kepada Anda, saya hanya bisa terus melakukannya. Untungnya, saya adalah orang dengan kemampuan beradaptasi yang kuat, dan itu tidak butuh waktu lama bagi saya untuk sepenuhnya beradaptasi. Bagaimanapun, ketika saya berada di kota Haixia, banyak orang benar-benar mengira saya menyebalkan, tetapi saya tidak sebaik di sini, kata Song Shiking. Setelah masalah ini selesai, kamu bisa kembali ke kota Selat untuk beristirahat sebentar, kata Stephen Lin. Tidak perlu untuk itu. Faktanya, saya masih menikmati kehidupan seperti ini. Setelah saya selesai di sini, saya bisa pergi ke kota Siahai. Butuh waktu sebulan untuk berintegrasi ke dalam lingkaran selebriti di kota Sanyang. Kota Siahai adalah kota tempat yang lebih maju. Kondisi mereka pasti lebih menuntut, dan mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu, akan lebih baik bagi saya untuk pergi sesegera mungkin. Kata Song Shiking, kamu masih bisa menikmati kehidupan seperti ini. Dituduh oleh ribuan orang, Stephen Lin bertanya dengan heran. Bagaimana dengan apa yang ribuan orang tunjukkan? Saya punya mobil mewah untuk menjemput saya ketika saya pergi keluar. Saya ingin membeli apapun yang saya inginkan. Berapa banyak wanita yang iri dengan hidup saya seperti ini. Hanya ketika Anda menyerah, begitulah hidup adalah. Kata Song Shiking. Kamu telah berubah, kata Stephen Lin. Jika Anda melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, itu pasti akan berubah, kata Song Shiking. Jika Yao Jing tahu bahwa kamu telah menjadi seperti ini, dia pasti tidak akan bahagia, kata Stephen Lin. Aku tidak bisa hidup untuk Yao Jing. Song Shiking menghela nafas. Itu benar. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan di perusahaan? Aku tidak melakukan apa-apa, karena aku belum pernah ke sini selama beberapa hari, jadi aku datang ke sini untuk melihat, Lian Tian sebenarnya masih ada di sana. Dia memiliki beberapa kemampuan dan memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Li. Beberapa waktu lalu, orang ini diserang oleh orang yang tidak dikenal, tetapi orang ini memiliki kehidupan yang baik dan tidak ada hal besar yang terjadi, kata Song Shiking. Melihat penampilannya, dia mungkin tidak tahu bahwa kamu telah memenangkan proyek itu, kata Stephen Lin. Aku seharusnya tidak tahu. Jika aku tahu, itu tidak akan menjadi sikap yang sama sekarang. Kata Song Shiking. Apakah kamu memberitahu seseorang di rumahmu bahwa kamu memenangkan proyek? Stephen Lin bertanya. Saya melakukannya. Song Shiking mengangguk dan berkata, hari itu Li Rou datang ke rumah saya dan memberitahu saya bahwa ayahnya telah berjanji untuk memberi saya proyek. Jika ada bak di rumah, orang yang memasang bak harus tahu tentang itu. 9 adalah aliansi dari 3 dataran tengah, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Sudahlah, aku sudah memenangkan proyek itu, dan aku akan menandatangani kontrak dalam beberapa hari, jadi aku tidak takut pada mereka. Song Shiking tersenyum. Akan baik-baik saja jika mereka tidak mengetahuinya.
Sekarang mereka tahu, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak mengatakan itu tadi. Lian Tian memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Li, tetapi mereka diserang. Ini seharusnya menjadi hasil dari 3 aliansi di dataran tengah. Ya, tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa Anda telah memenangkan proyek, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda menandatangani proyek dengan mudah. Direktur Li adalah anggota negara. Mereka tidak berani lakukan apa saja. Anda berbeda. Anda hanya orang biasa. Jauh lebih mudah untuk memulai dengan Anda, kata Stephen Lin. Itu bukan untuk ditakuti, bukankah kamu pengawalku sekarang? Takut pada ayam, kata Song Shiking dengan bangga. Kami berada dalam terang, yang lain dalam kegelapan, kami masih perlu lebih memperhatikan, cobalah untuk tidak meninggalkan pandanganku, kata Stephen Lin. Termasuk ke toilet, Song Shiking bertanya tiba-tiba. Begitu pertanyaan ini diajukan, Song Shiking merasa sedikit bingung, dan kemudian dengan cepat berkata, hanya bercanda denganmu. Petik 2. Jika perlu, aku juga bisa mengikutimu ke toilet, kata Stephen Lin. Jika Yao Jing tahu, kita akan habis. Song Shiking menggelengkan kepalanya dan berkata. Singkatnya, cobalah untuk tidak berlarian, kata Stephen Lin. Ya, Song Shiking mengangguk. Setelah tinggal di perusahaan untuk sementara waktu, Song Shiking tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia memutar tasnya dan meninggalkan perusahaan, dan kemudian melakukan manikur. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menemukan seseorang untuk makan siang yang indah. Pada pukul 2 siang, Song Shiking membawa Stephen Lin ke clubhouse. Di clubhouse, Stephen Lin bertemu dengan putri Direktur Li, Li Rou. Li Rou terlihat cukup bagus setelah sedikit berdandan dan beberapa berkah mewah, dia bisa dianggap cantik. Hei, pengawalmu bukan yang dulu. Li Rou bertanya dengan rasa ingin tahu, merasakan perubahan pada pengawal Song Shiking. Tidak, terakhir kali terlalu membosankan, aku tidak menyukainya, kali ini lebih baik. Kata Song Shiking sambil tersenyum. Aku benar-benar iri padamu. Kamu bisa memilih apa yang kamu suka, tapi aku tidak bisa, hei. Li Rou menghela nafas. Jangan bicara tentang itu, nikmati spa yang bagus dan pergi ke pesta di malam hari. Kata Song Shiking. Oke. Kedua wanita itu memulai spa, sementara Stephen Lin tetap berada di luar pintu. Spa ini telah dilakukan selama 3 atau 4 jam, dan hari sudah gelap ketika spa selesai. Stephen Lin bertanggung jawab mengemudi dan mengirim keduanya ke sebuah villa di pinggiran kota. Pesta malam ini dikatakan sebagai pesta paling mewah tahun ini. Banyak tokoh terkemuka di kota Sanyang akan kembali, yang secara alami adalah sekelompok selebritas seperti Song Shiking. Baik Song Shiking dan Li Rou berdandan dan tampak mewah. Stephen Lin mengikuti keduanya ke pintu villa, dan dihentikan oleh seseorang. Cukup bagi pengawal untuk waspada di dekatnya dan tidak memasuki tempat pesta. Kata penjaga keamanan di pintu. Ini pengawalku, kata Song Shiking kepada penjaga keamanan. Itu juga tidak berhasil. Penjaga keamanan menggelengkan kepalanya. Tunggu aku di luar, jangan khawatir, ada orang dengan identitas di dalam, jadi tidak akan banyak, kata Song Shiking. Stephen Lin mengangguk. Pengawal seperti dia memang tidak diizinkan memasuki pesta semacam ini. Meskipun Song Shiking lebih baik tetap berada dalam garis pandangnya, dia tidak bisa mencegah Song Shiking bersosialisasi secara normal, terutama dengan Li Rou. Meskipun Direktur Li berjanji untuk memberikan proyek itu kepada Song Shiking, semuanya berubah-ubah sebelum penandatanganan, jadi Song Shiking masih perlu mengatur hubungan dengan Li Rou. Malam ini dikatakan sebagai pesta yang telah dinanti-nantikan Li Rou sejak lama. Stephen Lin secara alami tidak akan mengecewakan. Song Shiking dan Li Rou berjalan ke villa bersama, sementara Stephen Lin berjalan di sekitar villa. Bernyanyi dan menari di villa. Ini adalah pesta untuk kelas atas. Tentu saja, tidak akan ada musik yang meledak-ledak. Adegan itu dikelilingi oleh musik barat yang lembut. Shiking, kamu di sini.
Seorang pria tampan berjalan ke Song Shiking dan menyapanya dengan hangat. Presiden Yu. Song Shiking tersenyum dan mengangguk ke pihak lain. Orang di depannya adalah Yu Junyu, wakil presiden Kamar Dagang Kota Sanyang. Dia berusia 35 tahun, lajang, dan dikenal sebagai bujangan berlian di Kota Sanyang. Sampai jumpa lagi kan? Panggil saja aku Junyu, kata Yu Junyu. Beraninya kamu memanggilku dengan penuh kasih sayang, pelamarmu akan menyemprotku sampai mati. Song Shiking tersenyum. Bagaimana mungkin ada pelamar? Jika ada, aku tidak akan melajang sampai sekarang. Yu Junyu menghela nafas. Itu karena kamu tidak cukup proaktif. Li Rou di samping berkata sambil tersenyum, jika kamu cukup proaktif, maka Shiking akan memiliki cerita denganmu. Petik 2. Apakah aku tidak cukup proaktif denganmu? Yu Junyu melihat di Song Shiking, dia bertanya dengan setengah tersenyum. Oke, jangan membicarakannya, pergi menyapa yang lain, aku akan berjalan-jalan dengan Li Rou. Kata Song Shiking, meraih tangan Li Rou dan berjalan ke samping. Yu Junyu sedikit menyipit ke arah Song Shiking, dengan senyum di sudut mulutnya. Shiking, ini sangat bagus untuk Yu Junyu. Dia muda dan kaya. Yang terpenting adalah dia masih bersih. Saya belum pernah mendengar ada keterlibatan dengan wanita. Saya pikir dia sangat baik. Tanda seru, kata Li Rou ke Song Shiking. Oh, jika kamu bisa menemukannya. Kata Song Shiking. Itu tidak akan berhasil. Li Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, keluargaku tidak akan membiarkanku menemukan seseorang seperti Yu Junyu. Mereka paling ingin aku menemukan seseorang dalam sistem untuk menikah, dan pikir saya tidak dapat melihat bahwa Anda tertarik padanya. Saya katakan, jangan menahan diri, Anda harus pergi ketika Anda menyukainya. Song Shiking memandang Yu Junyu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Yu Junyu adalah pria yang tak tertahankan. Dia tampan dan kaya. Dia adalah wakil presiden Kamar Dagang Sanyang di usia muda. Ya, Yu Junyu tidak pilih-pilih dan selalu menjaga sikap yang sangat baik. Reputasi baik. Song Shiking juga seorang wanita normal. Setelah melihat semua jenis pria, Song Shiking memiliki kesan baik yang langka pada Junyu, dan Yu Junyu juga memiliki kesan yang baik pada Song Shiking. Keduanya sebenarnya cukup populer di WeChat, dan sering berbicara tentang masa lalu masing-masing dan harapan satu sama lain untuk masa depan. Memikirkan hal ini, Song Shiking tidak bisa menahan senyum. Menurutnya, Yu Junyu dan Stephen Lin tidak terlalu banyak untuk dibandingkan, kecuali bahwa tidak ada komparasi dalam keterampilan, yang lainnya serupa. Jika Anda menemukan pria seperti itu sebagai rumah Anda, tampaknya itu sangat bagus. Bab 423. Pesta kelas atas sebenarnya sedang minum dan mengobrol. Selebriti memegang gelas anggur dan bolak-balik di antara berbagai pebisnis, mengobrol dengan mereka dari waktu ke waktu, meninggalkan informasi kontak satu sama lain, dan mempersiapkan beberapa hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kehidupan seperti ini dirindukan banyak gadis, karena mereka berhubungan dengan elit sosial nyata. Jika Anda mengenal orang-orang ini selain dari uang, maka Anda dapat mengambil foto dan mengirimkannya ke lingkaran teman Anda. Jika sesuatu terjadi untuk orang-orang ini, atau Anda mendengar sesuatu yang kuat dari telinga orang-orang ini, itu pasti akan menjadi modal bagi Anda untuk berbicara dengan teman-teman Anda di masa depan. Song Shiking adalah seorang sosialita, dan dia membawa wanita kecil Li Rou untuk berpindah-pindah di antara berbagai orang berpangkat tinggi, bercanda dengan mereka dari waktu ke waktu. Meskipun ada banyak orang yang dibenci dan diremehkan Song Shiking, di wajahnya, Song Shiking telah sepenuhnya mencapai kata kemunafikan. Dia seperti kupu-kupu, menari di bunga, setiap kali dia berhenti, itu membuat orang merasa seolah-olah dia bisa mencium Fang Ze, tetapi seringkali dia akan hanyut, meninggalkan sosok anggun. Selebriti kelas bawah menggunakan tubuh mereka untuk membuka jalan, dan selebriti kelas atas juga menggunakan tubuh mereka untuk membuka jalan,
tetapi mereka memiliki garis bawah yang berbeda dan metode yang berbeda. Tubuh yang sama, beberapa orang 3.000 yuan per malam, dan beberapa orang tidak dapat menyentuh 30.000 yuan. Pada saat ini, malam itu memabukkan. Stephen Lin telah mengitari villa beberapa kali, dengan hati-hati memeriksa kemungkinan masalah. Setidaknya 7 atau 8 pengawal pribadi datang ke pesta kali ini. Seperti Stephen Lin, mereka juga didistribusikan di sekitar pesta, menjaga dari kemungkinan bahaya. Stephen Lin melihat arlojinya. Song Shiking telah berada di pesta selama lebih dari 1 jam, dan posisinya selalu di villa. Ada sorakan dan tawa dari waktu ke waktu di villa, sepertinya orang-orang kelas atas ini sedang bermain-main. Stephen Lin sama sekali tidak tertarik pada pesta seperti itu. Dia diam-diam menyembunyikan tubuhnya dalam kegelapan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan tahu bahwa ada seorang pria yang bersembunyi di sudut yang tidak Anda perhatikan. Mata Stephen Lin seperti mata burung hantu, menatap segala sesuatu di bawah malam. Di villa, suasana pesta sangat bagus, dan tarian sudah dimulai. Pria dan wanita berdiri di tengah lantai dansa, menari tatap muka dengan siapapun yang Anda suka, atau yang menyukai Anda. Song Shiking juga menari. Dia sendiri adalah seorang gamer. Menari tidak membutuhkan banyak latihan. Sosoknya anggun dan gerakannya seksi. Banyak pria mengelilinginya, mencoba mendekatinya. Mawar. Pada saat ini, Yu Junyu muncul. Dia datang ke Song Shiking, melakukan kontak mata dengan Song Shiking, dan kemudian keduanya menari tubuh mereka saling berhadapan. Yang lain dengan bijak menyingkir. Apakah seseorang mengatakan kamu terlihat pandai menari? Yu Junyu bertanya. Banyak orang yang mengatakannya. Song Shiking tersenyum. Benarkah? Kalau begitu, tidakkah kamu keberatan mendengarkannya lagi? Yu Junyu bertanya. Kata-kata Yu Junyu lembut dan magnetis, yang membuat orang merasa sangat baik. Song Shiking tersenyum dan berkata, tidak peduli berapa banyak pujian yang kamu dengarkan, kamu tidak akan bosan mendengarkan. Siapapun yang akan mencetak gol. Yu Junyu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pinggang Song Shiking, bersandar sedikit lebih dekat. Berkata, saya jarang memuji orang. Hanya kontak fisik yang tepat, dan kata-kata yang sedikit provokatif dalam kedewasaan, hormon orang meningkat tak terkendali. Song Shiking tidak menolak Junyu, dia tersenyum, dia berkata, kalau begitu, apakah Anda keberatan memuji saya sedikit lagi? Apa yang ingin kamu dengar? Semua pujian wanita di dunia ini tidak cukup untukmu, kata Yu Junyu. Apakah aku benar-benar sehebat itu? Song Shiking bertanya. Aku tidak peduli apakah kamu sebaik itu atau tidak. Hanya Tuhan yang bisa menilai, karena kamu adalah bidadari dari kerajaan surga. Kata Yu Junyu. Pujian lembut membuat Song Shiking sedikit terpesona. Meskipun dia adalah pemain berpangkat tinggi, saat ini, dia sedikit tidak mampu menahan serangan verbal Jun Yue. Pada saat ini, gaya musik tiba-tiba berubah, dari ringan dan hidup menjadi menenangkan dan lembut. Yu Junyu memeluk pinggang Song Shiking dan berkata, Nona Song yang cantik, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Tentu saja bisa. Song Shiking tidak keberatan, dan melingkarkan tangannya di punggung Yu Junyu, tangan yang lain meraih Yu tangan Junyu. Lampu di villa meredup sedikit demi sedikit, dan hanya beberapa lampu berwarna anda yang berkedip sesekali. Tubuh Song Shiking perlahan bergerak di bawah kepemimpinan Junyu. Yu Junyu tidak mengatakan apa-apa saat ini, hanya memeluk Song Shiking seperti ini. Di akhir lagu, ketika lampu menyala lagi, Song Shiking merasa sedikit belum selesai. Melihat wajah bersudut di depannya, Song Shiking menundukkan kepalanya sedikit malu. Bisakah aku minum denganmu? Kata Yu Junyu. Tentu saja. Song Shiking mengangguk. Keduanya berjalan ke samping bersama, dan setelah itu, Yu Junyu mengambil 2 gelas sampanye dari seorang pelayan, menyerahkan satu ke Song Shiking, dan satu lagi padanya. Semangat, kata Yu Junyu. Cheer.
Song Shiking tersenyum seperti bunga, menyentuh cangkir dengan cangkir Yu Junyu, lalu meminumnya. Alkohol tidak memabukkan, orang memabukkan diri sendiri. Pada saat ini, Li Rou berjalan dengan seorang pria tampan. Shiking, ini adalah teman yang baru kutemui, Zhao Xiaohu, putra ketua industri berat Longhai. Li Rou memperkenalkan pria di sampingnya. Halo, Song Shiking menyapa pihak lain sambil tersenyum. Pihak lain juga menyapa Song Shiking dengan sopan, dan kemudian beberapa orang berdiri di samping dan mengobrol, minum banyak anggur selama periode tersebut. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu, dan tiba-tiba sudah lebih dari jam 11. Song Shiking minum banyak anggur, dan sedikit mabuk, wajahnya sedikit panas, dan tubuhnya sedikit bersandar pada Yu Junyu, sementara Yu Junyu memegang pinggangnya sampai dia mengklik. Tempat ini akan berakhir sebentar lagi, ayo pergi ke kilang anggurku untuk mencicipi bar bersama-sama, saran Zhao Xiaohu. Apakah kamu masih memiliki kilang anggur? Li Rou bertanya dengan heran. Yah, tidak jauh dari sini, sekitar 10 menit. Pabrik anggur itu milik ayahku, tapi sekarang aku yang bertanggung jawab. Ada anggur dan musik yang bagus di dalamnya, yang cocok untuk anak muda kita. Sejujurnya, suasana bisnis di sini terlalu berat. Saya tidak terlalu menyukainya, kata Zhao Xiaohu. Aku juga berpikir begitu. Li Rou mengangguk setuju. Lalu kenapa kita tidak pergi sekarang? Tanya Zhao Xiaohu. Ini, Song Shiking ragu-ragu. Jangan pergi, kamu sudah banyak minum, Shiking, sudah hampir waktunya bagimu untuk kembali, kata Yu Junyu. Yah, Song Shiking mengangguk, merasa lebih baik tentang Junyu di hatinya. Jika itu pria lain, dia pasti berharap dia minum beberapa kali lagi saat ini untuk melihat apakah dia bisa mabuk dan apa yang akan terjadi. Tapi Yu Junyu tidak, pemikiran seperti ini membuatnya kembali lebih awal, yang membuktikan bahwa Yu Junyu bukanlah tipe orang yang mengingini tubuhnya. Shiking, pergi dan lihat saja. Jarang masih dalam 1 tahun. Setelah hari ke-15 di bulan pertama, tahun ini akan berakhir. Li Rou memohon sambil meraih tangan Song Shiking. Begitu dia mendengar hari ke-15 bulan lunar pertama, Song Shiking berpikir untuk menandatangani kontrak pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Sebelum kontrak ditandatangani, dia harus terbiasa dengan Li Rou ini. Memikirkan hal ini, Song Shiking harus menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo pergi sebentar. Petik 2. Bagus sekali. Li Rou dengan gembira memeluk tangan Song Shiking. Apakah kamu pergi juga? Ngomong-ngomong, itu hanya untuk mencicipi anggur, itu bukan untuk apa-apa. Song Shiking memandang Yu Junyu dan berkata, kamu banyak minum di malam hari, masih bisakah kamu minum? Yu Junyu bertanya. Tidak apa-apa, aku selalu pandai minum, kata Song Shiking sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi sebentar. Yu Junyu mengangguk. Shiking, pergilah nanti, bisakah kamu tidak membawa pengawalmu? Li Rou bertanya dengan suara rendah. Kenapa tidak? Song Shiking bertanya dengan curiga. Apakah kamu akan membawa bola lampu pada kencanmu dengan Yu Junyu? Kata Li Rou. Tanggal berapa? Bagaimana menurutmu? Song Shiking tertawa bodoh. Malam adalah kesempatan langka, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu menyukai Yu Junyu, kamu tidak sabar untuk tetap berpegang pada orang lain ketika kamu berdansa dengan mereka. Yu Junyu adalah bujangan berlian, jika kamu melewatkannya, itu akan hilang. Malam baru saja terjadi, ambil kesempatan ini untuk memajukan hubungan antara kalian berdua. Membawa pengawalmu tidak ada gunanya. Selain menghalangi, kata Li Rou. Itu tidak akan berhasil, aku harus membawanya bersamaku. Meskipun Song Shiking sedikit berhati-hati, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, bawalah bersamamu, jangan menyesalinya kalau begitu, kata Li Rou. Song Shiking melirik Yu Junyu dan menemukan bahwa Yu Junyu sedang menatapnya. Untuk beberapa alasan, Song Shiking merasa sedikit bersemangat,
detak jantungnya lebih cepat dari biasanya, dan tubuhnya sedikit panas, seolah-olah dia tergerak secara emosional. Song Shiking buru-buru membuang muka dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menekan detak jantungnya, tetapi pada akhirnya itu tidak berguna. Setelah pesta akhirnya berakhir, Song Shiking dan yang lainnya berjalan keluar dari villa bersama. Stephen Lin berjalan mendekat dan berkata, "Bos, saya akan mengemudi, tolong tunggu saya." Petik 2. Aku tidak membutuhkanmu malam ini. Li Rou, yang berada di samping Song Shiking, berkata kepada Stephen Lin. "Apa maksudmu?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Kita akan pergi ke kilang anggur Xiaohu untuk mencicipi anggur. Aku tidak tahu jam berapa sekarang. Kamu harus kembali dulu. Dengan Junyu di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan bosmu. Kamu harus memiliki pengawal." "Untuk Junyu, kan?" Li Rou bertanya. "Ya, pengawalku akan segera datang," kata Yu Junyu. "Bos, apakah ini salah?" Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Song Shiking. Song Shiking sedikit malu. Dia tidak menyangka Li Rou mengatakan hal seperti itu saat ini. Jelas, Li Rou adalah untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Stephen Lin sebenarnya adalah bosnya. Jika dia menolak niat baik Li Rou saat ini, maka dijamin bahwa Li Rou akan merasa tidak tahu malu, tetapi jika dia tidak menolaknya, Stephen Lin tidak dapat membenarkannya. Setelah hanya berpikir sejenak, Song Shiking berkata, "Yah, kamu bisa mengantar kami dan menungguku di luar kilang anggur." Petik 2. "Oke." Stephen Lin mengangguk, dan melirik Yu Junyu dan yang lainnya tanpa jejak. Bab 424. Song Shiking masuk ke mobil Yu Junyu bersama Li Rou dan Zhao Xiaohu. Yu Junyu juga kaya, mengendarai Rolls-Royce culinan. Stephen Lin mengemudi di belakang Song Shiking. Stephen Lin mengemudikan mobil dengan tenang, tidak terganggu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencintai pria dan wanita, dan Song Shiking juga wanita normal. Dilihat dari ketampanan Junyu, dan mengemudi culinan, kondisinya harus ada. Itu normal bagi Song Shiking untuk menyukainya, jadi Stephen Lin tidak menyukainya. Peduli. Dia akan mengganggu Song Shiking, belum lagi Li Rou masih bersamanya. Untuk menandatangani kontrak dalam beberapa hari, Song Shiking perlu mengikuti Li Rou saat ini. Setelah mengemudi selama 10 menit, Stephen Lin mengikuti culinan ke sebuah rumah besar. Di manor adalah bangunan kastil tua yang besar. Kedua mobil diparkir di pintu masuk kastil. Stephen Lin keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu melihat sekeliling. Dikelilingi oleh taman dan danau buatan, dapat dilihat bahwa ini adalah manor yang sangat mewah, dan pemilik manor pasti sangat kaya. Song Shiking dan yang lainnya juga turun dari mobil. Song Shiking melirik Stephen Lin dengan sedikit permintaan maaf di matanya. "Tunggu di sini, tolong," Li Rou berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, "Tolong juga lindungi bosku." Petik 2. Ini di negara ini, sangat aman, tidak apa-apa. Selain itu, ada pria tampan yang harus dilindungi. Li Rou tertawa. Yu Junyu dan Zhao Xiaohu saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, keempatnya berjalan ke kastil bersama, sementara Stephen Lin tetap di luar. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah jam 11 malam, dan sedikit dingin, sekitar 0 derajat. Pada saat ini, di kastil, keempatnya berjalan-jalan di kastil dan akhirnya sampai di ruang tamu. Lantai ruang tamu ditutupi dengan selimut, dan ada perapian bergaya Eropa di dinding. Pabrik anggur ini biasanya digunakan oleh kami untuk menjamu tamu. Lantai atas adalah ruang tamu. Jika kamu minum terlalu banyak di malam hari, kamu bisa pergi ke kamar tamu untuk beristirahat, kata Zhao Xiaohu. Ini indah, tapi kita harus kembali, kata Li Rou. Duduk dulu, aku akan menyalakan api, ini sedikit dingin, kata Zhao Xiaohu, berjalan ke perapian untuk menyalakannya. Duduk, Yu Junyu berkata kepada Song Shiking.
Song Shiking mengangguk dan duduk di sofa empuk, sementara Yu Junyu duduk di samping Song Shiking. Api di perapian menyala dengan cepat, bunga api bermekaran dari tumpukan kayu yang rapi, dan kehangatan menyebar dari perapian, membuat ruang tamu kecil ini hangat. Zhao Xiaohu berjalan ke samping dan mengeluarkan sebotol anggur merah dari lemari. Ini adalah Changyu lokal kami di Longguo. Merek ini berasal lebih dari 200 tahun yang lalu. Mereka semua mengatakan bahwa anggur asing itu enak, dan anggur domestik kami tidak buruk sama sekali. Inilah yang saya pelajari dari seorang ahli mencicipi anggur 3 tahun lalu. Aku akan mencobanya di malam hari. Zhao Xiaohu berkata, membuka botol anggur dengan sikap sok, dan kemudian menuangkan anggur ke dalam botol. Anggur yang benar-benar enak, butuh hampir 1 jam untuk sadar. Saya pikir kita bisa mengobrol sekarang dan hanya sadar. Lagi pula, saya baru saja minum banyak, saran Zhao Xiaohu. Semua orang tidak memiliki pendapat tentang proposal Zhao Xiaohu, jadi semua orang mulai mengobrol. Yu Junyu adalah pembicara yang baik, dan beberapa kata sederhana menjadi inti dari pertemuan 4 orang. Dia berbagi beberapa cerita dari masa kecilnya, yang bergema dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang membuat orang tersenyum. Song Shiking meringkuk di sofa, memandangi pria yang duduk di sampingnya mengobrol, merasakan kehangatan dari perapian, merasa bahwa kehidupan seperti ini benar-benar baik. Tanpa sadar, 1 jam berlalu, Zhao Xiaohu menuangkan anggur merah untuk semua orang, dan beberapa orang mulai mencicipi anggur. Pada saat ini, sudah jam 12. Mencicipi anggur merah yang lezat dan berbicara tentang topik favoritnya, Song Shiking merasa bahwa dia benar-benar mabuk. Entah kapan, tubuh Song Shiking sudah berada di samping Yu Junyu. Ketika 1 botol anggur habis, sebotol anggur lainnya dibuka. Song Shiking merasa bahwa anggur malam ini luar biasa enak dan manis. Tanpa sadar, itu sampai pada sudah titik ini, kamu bisa tidur di kilang anggurku, akan butuh lebih dari setengah jam untuk kembali ke kota saat ini. Kata Zhao Xiaohu. Bisakah kamu? Yu Junyu bertanya pada Song Shiking, yang wajahnya memerah. Oke, ayo kita lakukan. Hati Song Shiking bergerak sedikit, dan dia sedikit bingung, jadi dia menganggukkan kepalanya tiba-tiba. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa, dia sudah lama melupakan Stephen Lin yang sedang menunggu di pintu. Oke. Yu Junyu juga tampak sedikit gugup, menunjukkan senyum gugup. Jadi, Song Shiking dan yang lainnya mengikuti Zhao Xiaohu ke ruang tamu di lantai 3. Zhao Xiaohu mengatur kamar untuk masing-masing dari ketiganya, lalu mengucapkan selamat malam kepada ketiganya dan pergi. Song Shiking sedang berbaring di tempat tidur, merasa sedikit panas. Saat itu, ada ketukan di pintu. Song Shiking bangkit dan berjalan ke pintu, membuka pintu, dan menemukan Yu Junyu berdiri di luar pintu. Aku tidak tahu kenapa, begitu aku memasuki ruangan, aku merindukanmu dan segala sesuatu tentangmu tak terkendali, kata Yu Junyu. Song Shiking sudah memiliki perasaan untuk Junyu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yu Junyu, dia langsung meleleh, dan dia tidak bisa tidak memeluk Yu Junyu dengan tangan terbuka. Yu Junyu juga memeluk Song Shiking, lalu mencubit dagu Song Shiking dan mencium mulut Song Shiking. Melihat dia akan berciuman, Song Shiking tiba-tiba mendorong Yu Junyu menjauh. Terlalu dini, kata Song Shiking gugup. Kurasa ini sama sekali tidak terlalu dini, kata Yu Junyu, meraih bahu Song Shiking dan berjalan ke depan, langsung menekan Song Shiking ke dinding. Melihat Yu Junyu di depannya, Song Shiking hanya merasakan jantungnya berdetak kencang. Yu Junyu mencium Song Shiking lagi. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, Song Shiking memikirkan sosok yang dilihatnya di pagi hari. Sosok itu bermandikan sinar matahari. Hati Song Shiking bergetar tiba-tiba, dan kemudian Yu Junyu didorong menjauh. Junyue, aku belum siap, kata Song Shiking meminta maaf. Ditolak oleh Song Shiking 2 kali berturut-turut,
wajah Yu Junyu tiba-tiba tenggelam. Sayang, jangan pendiam, semua orang sudah dewasa, lepaskan, kata Yu Junyu. Mendengar ini, Song Shiking tidak tahu harus berbuat apa, tetapi hanya merasakan rasa jijik dari lubuk hatinya. Dia paling tidak suka mendengarnya, tapi kalimat yang paling sering dia dengar adalah, semua orang sudah dewasa, yang diucapkan oleh hampir setiap orang yang berhubungan dengannya dan ingin tidur dengannya, dan setelah itu ditolak olehnya, orang-orang ini akan mengatakan dia berpura-pura. Aku belum siap, dan hubungan kita belum pasti, tunggu saja, kata Song Shiking. Kamu membosankan seperti ini, dan ini bukan pertama kalinya seorang gadis kecil, mengapa berpura-pura menjadi gadis yang suci, kata Yu Junyu dengan cemberut. Kalimat ini benar-benar akan menghancurkan kesan baik yang telah dibangun Jun Yue di hati Song Shiking begitu lama. Dalam hatimu, wanita macam apa aku ini? Song Shiking bertanya dengan wajah cemberut. Wanita macam apa kamu? Kamu wanita yang cantik dan menarik, aku berharap aku bisa menggosokmu ke tubuhku, Shiking. Ayolah, jangan menekan dorongan batinmu, kita punya waktu lama malam ini untuk saling merasakan. Kata Yu Junyu. Dalam hatimu, aku juga wanita biasa, kan? Tanya Song Shiking. Terserah. Tidak, kamu tidak santai. Jika kamu santai, kamu tidak akan mau menciumku saat ini, kata Yu Junyu. Aku sedikit lelah, Jun Yue, kenapa kamu tidak kembali? Kata Song Shiking. Kenapa kamu berpura-pura menjadi ibumu? Yu Junyu benar-benar menyembunyikan topeng munafik itu, dia menempelkan leher Song Shiking, dan kemudian langsung mencium Song Shiking. Song Shiking tidak menyangka bahwa Yu Junyu akan benar-benar bergerak, dan dengan cepat mulai berjuang. Namun, kekuatan Yu Junyu sangat besar, dan lehernya tercekik, jadi dia tidak segera membebaskan diri. Melihat bahwa dia akan dicium oleh Yu Junyu, Song Shiking mengangkat kakinya secara refleks dan menendangnya di antara kedua kaki Yu Junyu. Ini akan merenggut nyawa Yu Junyu, wajah Yu Junyu berubah, dan kemudian dia menutupi selangkangannya dengan kesakitan. Aku tidak bermaksud, Jun Yue, kurasa aku harus kembali, selamat tinggal. Kata Song Shiking, buru-buru berlari keluar dari kamarnya, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju tangga. Pada saat ini, Zhao Xiaohu keluar dari tangga. Ada apa? Zhao Xiaohu bertanya dengan curiga. Maaf, aku harus kembali sebentar, selamat tinggal. Kata Song Shiking. Sudah terlambat untuk pergi, bukan? Kata Zhao Xiaohu. Tidak apa-apa, sopirku menungguku di bawah, kata Song Shiking, melewati Zhao Xiaohu. Saat Song Shiking hendak menaiki tangga, seseorang tiba-tiba memeluk Song Shiking dari belakang. Song Shiking terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Zhao Xiaohu sedang memeluknya. Apa yang kamu lakukan? Song Shiking berkata dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru, akhirnya aku datang ke sini, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Zhao Xiaohu berkata dengan muram. Pada saat ini, Yu Junyu juga keluar dari kamar, dan dia berteriak dengan wajah terdistorsi, jangan biarkan wanita itu pergi. Aku berkata Junyu, kamu benar-benar makan nasi, bukan obat wanita ini. Kenapa? Kamu membiarkannya melarikan diri? Zhao Xiaohu bertanya dengan cemberut. Saya tidak khawatir dia menyadari bahwa dia sedang dibius, jadi saya kurangi obat, lumpuh. Idiot ini menendang saya di selangkangan, sial. Anda harus melatihnya dengan baik di malam hari, dan Anda ingat untuk merekam videonya. Tanda seru petik 2, kata Yu Junyu. Mendengar ini, wajah Song Shiking penuh dengan ketidakpercayaan, dia tidak menyangka bahwa satu-satunya pria yang dia sukai selama bertahun-tahun akan memperlakukannya seperti ini. Tidak heran dia selalu merasakan panas yang samar di tubuhnya. Tidak heran bahwa beberapa gambar menawan selalu muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Ternyata dia benar-benar membiusnya. Yu Junyu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Seru Song Shiking dengan penuh semangat. Kamu benar-benar jalang, bagaimana aku bisa benar padamu?
kata Yu Junyu, berjalan menuju Song Shiking. Song Shiking menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tiba-tiba meringkuk kakinya, tiba-tiba turun, dan menginjak kaki Zhao Xiaohu dengan berat. Zhao Xiaohu menjerit dan melepaskannya. Song Shiking tidak lari, dia berjalan ke samping, mengambil botol porselen di sebelahnya, dan berjalan menuju Yu Junyu. Perasaan Nona Song dipermainkan, dan konsekuensinya pasti sangat serius. Bab 425. Song Shiking sangat marah. Ketakutan di hati saya telah dibayangi oleh kemarahan. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk tertarik pada orang-orang. Jarang sekali dia tertarik selama bertahun-tahun, tetapi dia diberikan rutinitas oleh orang lain. Ini sungguh tak tertahankan bagi dia yang selalu bangga. Kamu, apa yang kamu lakukan? Yu Junyu juga terkejut dengan tindakan Song Shiking, dan berteriak pada Song Shiking sambil melangkah mundur. Kamu saudari Song, aku telah berada di arena selama bertahun-tahun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit trik sepertimu? Kamu terlalu sederhana memikirkan adikmu Song, bajingan, pergi ke neraka. Song Shiking meraung, dia bergegas menuju Yu Junyu. Meskipun Yu Junyu adalah seorang pria, dia tidak tahan dengan vas besar di tangan Song Shiking, jadi dia harus mundur dan berkata, Shiking, jangan impulsif, kamu meletakkan vas di tanganmu terlebih dahulu, kamu. Yu Jun sebelum kata-kata Yue selesai, Song Shiking bergegas ke arahnya dengan vas. Yu Junyu berteriak, berbalik dan berlari kembali. Song Shiking mengejar ke depan dengan penuh semangat, dan lorong panjang ini sekarang telah menjadi trek bagi mereka berdua. Pada saat ini, Zhao Xiaohu telah pulih. Melihat Yu Junyu dikejar oleh Song Shiking, Zhao Xiaohu buru-buru mengulurkan tangannya ke pinggang, mengeluarkan tongkat ayun, dan mengejar Song Shiking. Song Shiking sangat marah sehingga dia berlari dengan kecepatan super yang sudah lama tidak dia lihat. Namun, kecepatan yang begitu cepat juga menyebabkan kekuatan fisiknya cepat habis. Jika dia tidak memperhatikan, Song Shiking mencampur bawang putih di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya jatuh tepat di depannya. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan vas di tangannya juga pecah. Begitu vas itu pecah, Song Shiking merasa malu. Alasan mengapa dia bisa mengejar Yu Junyu adalah karena dia memiliki vas seperti itu di tangannya. Sekarang vas itu pecah, dan pecahannya terbang jauh. Dia segera menjadi dua gadis remaja yang tidak bersenjata. Kemarahan apapun tanpa senjata untuk diandalkan tidak dapat menakuti orang. Melihat vas Song Shiking pecah, Yu Junyu berbalik dan bergegas menuju Song Shiking. Song Shiking buru-buru berdiri dan ingin berlari kembali, tetapi mendapati bahwa Zhao Xiaohu telah menghalanginya di belakang. Kejar, terus kejar, Yu Junyu berkata dengan muram, bukankah kamu sangat senang mengejar? Teruslah mengejar, jalang. Petik 2. Jun Yue, jangan lakukan ini. Orang yang mengatakan ini adalah Junji, melihat bahwa dia adalah sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia buru-buru berkata, semua orang adalah orang yang kuat. Jika kamu berani melakukan apapun padaku di malam hari, aku pasti akan mengeksposmu. Seorang wanita sepertimu, reputasimu di kota Sanyang telah hancur, kamu hanya jalang bau, siapa yang akan percaya kata-katamu? Ketika saatnya tiba, aku akan itu juga dapat dikatakan bahwa kamu menyentuhku, kamu dapat mengekspos saya. Yu Junyu berjalan menuju Song Shiking saat dia berbicara. Song Shiking dengan cepat mundur ke dinding ke samping, dan kemudian berteriak keras, Li Rou, Li Rou. Insulasi suara ruangan ini sebanding dengan KTV, Li Rou sudah tertidur, bahkan jika Anda berteriak, tidak ada gunanya. Kata Yu Junyu. Wajah Song Shiking sangat jelek, Yu Junyu dan Zhao Xiaohu berjalan ke arahnya berdampingan, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri sama sekali. Jika mereka tertangkap oleh keduanya, konsekuensinya bisa dibayangkan, dan itu pasti tidak akan lebih baik. Karena kamu memasuki kilang anggur ini malam ini, jangan berpikir untuk keluar, patuhi saja,
jadi semua orang akan senang, kan? Yu Junyu berkata, dengan senyum di wajahnya bahwa dia memiliki segalanya di bawah kendali. Tempat ini tidak burung sial, tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkan Song Shiking, dan efek insulasi suara tempat ini sangat bagus, bahkan pengawal Song Shiking di depan kilang anggur sama sekali tidak mungkin untuk menyelamatkan Song Shiking. Tubuh gugup Song Shiking menegang, dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi mendapati tenggorokannya menjadi serak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara keras sama sekali. Aku akan datang lebih dulu, kamu yang bertanggung jawab atas videonya, kata Yu Junyu kepada Zhao Xiaohu. Ya, Zhao Xiaohu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Kamu binatang, Song Shiking mengutuk. Ayo, semakin bahagia kamu saat menunggu. Katakan, obat yang kuberikan padamu akan memakan waktu cukup lama untuk memberikan efek penuhnya, dan kamu akan bahagia saat itu. Yu Junyu tertawa jalan. Punggung Song Shiking menempel erat ke dinding, ketakutan. Pada saat ini, di pintu masuk tangga di ujung koridor, tiba-tiba terdengar teriakan. Yu Junyu dan Zhao Xiaohu terkejut dan melihat ke tangga. Ada apa? Tanya Zhao Xiaohu. Aku tidak tahu. Yu Junyu menggelengkan kepalanya. Saat itu, sesosok keluar dari tangga. Pria ini juga memegang pria kekar berjas. Ketika dia melihat pria berjas itu, wajah Yu Junyu berubah. Pria berjas itu adalah pengawalnya. Dia telah menempatkan pengawalnya di lantai pertama dan menjaga tangga. Posisi mulut, sehingga bahkan jika Song Shiking melarikan diri, dia tidak akan pernah meninggalkan kilang anggur. Tanpa diduga, pengawalnya ditangkap seperti anjing mati saat ini, dan orang yang memegang pengawalnya adalah pengawal Song Shiking. Stephen Lin melemparkan pengawal di tangannya ke samping, lalu mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyekat tangannya. Sambil menyekat tangannya, Stephen Lin berjalan menuju Jun Yue. Wajah Song Shiking menunjukkan ekstasi, dan dia berteriak dengan penuh semangat, "Lin," tepat ketika dia akan mengucapkan kata Stephen. Song Shiking tiba-tiba teringat bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitas Stephen Lin, jadi dia dengan cepat menutup mulutnya. Apakah kamu berlari di sini tanpa tidur di malam hari? Stephen Lin bertanya. Cepat dan selamatkan aku. Song Shiking memanggil. Tidak apa-apa, aku di sini, kata Stephen Lin. Saudaraku, aku akan memberimu 100.000 yuan, tinggalkan masalah ini. Kata Yu Junyu. 100.000 yuan. Apakah wanita di depanmu bernilai 100.000 yuan? Stephen Lin bertanya. 200.000. Jika tidak, 300.000 baik-baik saja. Yu Junyu berkata dengan cemas, dia harus khawatir, karena dia tahu kekuatan pengawalnya, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh Stephen Lin, yang menunjukkan bahwa Stephen Lin benar-benar jauh lebih kuat dari pengawalnya. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia dan Zhao Xiaohu lawan. Bos, seseorang menaikkan harganya. Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu aku akan membayar 10 miliar. Seru Song Shiking. 10 miliar ini langsung menggertak Yu Junyu dan Zhao Xiaohu. Apakah Anda tidak berbicara omong kosong? Siapa yang akan percaya harga yang Anda tawarkan? Itu bukan otak mati. Oke. 10 miliar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yu Junyu dan Zhao Xiaohu bahkan lebih bingung, mereka tidak menyangka Stephen Lin akan percaya bahwa Song Shiking akan memberinya 10 miliar. Dari mana Song Shiking mendapatkan 10 miliar untuknya? Apa yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa Stephen Lin telah berjanji pada Song Shiking untuk membayar semua konsumsinya di kota Haixia. Song Shiking mengatakan bahwa dia akan membayar 10 miliar yuan, tetapi itu tidak sama dengan Stephen Lin memberi dirinya 10 miliar yuan. Tidak masalah. Tepat ketika keduanya berada dalam lingkaran, Stephen Lin mempercepat dan mendatangi mereka berdua. Tidak perlu serius dalam menghadapi dua orang ini. Dengan pukulan, Zhao Xiaohu jatuh ke tanah dan pingsan. Dengan tamparan lain, Yu Junyu menabrak dinding di sebelahnya,
meludahkan darah, dan duduk di tanah dengan wajah pucat. Ya, saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bajingan. Song Shiking mengutuk dan berjalan di depan Yu Jungyu, menamparkan forehand dan backhand-nya beberapa kali. Darah menyembur keluar dari mulut Yu Jungyu, dan berteriak sebentar. Oke. Stephen Lin meraih tangan Song Shiking. Bangun Li Rou, ayo pergi, kata Song Shiking, berbalik dan berjalan ke samping. Stephen Lin tidak mengikuti Song Shiking, dia berjongkok di depan Yu Jungyu, menatap Yu Jungyu dan berkata, siapa yang memerintahkanmu? Yu Jungyu terkulai. Kelopak mata Stephen Lin sedikit bergetar, dan kemudian dia berkata dengan panik, tidak ada yang menyuruhku. Petik 2. Stephen Lin mengulurkan tangannya, mencubit mulut Yu Jungyu, dan tiba-tiba meremas mulut Yu Jungyu. Saya akan bertanya lagi, jika Anda mendapatkan jawaban yang sama, jangan minta gigi Anda, kata Stephen Lin. Yu Jungyu jelas gugup. Siapa yang memerintahkanmu? Stephen Lin bertanya. Ya, ini Lin Rongzhao, kata Yu Jungyu bersemangat. Lin Rongzhao. Orang ini, Stephen Lin, tahu bahwa dia adalah kepala keluarga Lin di kota Sanyang, dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas 3 aliansi Central Plains. 3 aliansi Central Plains didominasi oleh keluarga Lin di kota Sanyang. Apa yang dia minta kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Dia menemukan saya sejak lama, biarkan saya mendekati Song Shiking, mengejar Song Shiking, dan begitu dia berhasil, biarkan saya mengambil video berhubungan seks dengan Song Shiking, itu saja, kata Yu Jungyu. Ini sangat kasar. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan meninju Yu Jungyu langsung di mulutnya, merobohkan sejumlah gigi yang tidak diketahui di mulutnya. Yu Jungyu berteriak dan menutup mulutnya, darah mengalir dari jari-jarinya, terlihat sangat menyedihkan. Stephen Lin bangkit dan berjalan menuju Song Shiking. Pada saat ini, Song Shiking telah membangunkan Li Rou. Li Rou ditarik oleh Song Shiking dan berjalan keluar ruangan, dan dia masih dalam keadaan mabuk. Karena dia adalah putri Direktur Li, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Apa yang terjadi? Li Rou bertanya dengan curiga ketika dia melihat Zhao Xiaohua berbaring di lorong mengikuti Yu Jungyu. Ayo pergi dulu, aku akan memberitahumu di jalan. Song Shiking menarik Li Rou dan mengatakannya lagi dan lagi saat dia menaiki tangga. Setelah beberapa saat, beberapa orang turun, masuk ke mobil Song Shiking dan menuju pusat kota. Apa? Yu Jungyu sangat menjijikkan. Seru Li Rou bersemangat setelah mendengar penjelasan Song Shiking. Ya, Song Shiking mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu. Itu sampah, kamu tidak diganggu, Shiking. Li Rou bertanya dengan khawatir. Tidak, pengawalku muncul tepat waktu, kata Song Shiking. Bagus. Li Rou menghela nafas lega, lalu memeluk Song Shiking dan berkata, kamu tidak mungkin mengalami kecelakaan, kamu adalah sahabat terbaikku. Ya, Song Shiking mengangguk dan menatap Stephen Lin. Dia sedikit penasaran, bagaimana Stephen Lin tahu apa yang terjadi padanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.